Dia juga ngomong-ngomong Kristen di gereja, dia juga bukan Kristen kok, ya kan? Agamanya mungkin Kristen, tetapi imannya bukan. Imannya bukan Kristen. Tetapi apakah akan terjadi sesuatu? Enggak, selama dia jangan buka suara menyerang orang Kristen. Kalau dia buka suara menyerang iman Kristen, dia sangkal Yesus habis-habisan sampai begitu rupa seperti seperti Yahya Waloni, Kainama, Stephen Indra, Ani Christian, Irena Handono, ya, Muhammad, maka tak jamin anaknya pasti mati. Amin. Tak jamin itu anaknya pasti mati, tak jamin. Waktu untuk dipamerkan, bahkan itu bisa menjadi berbahaya bagi hidupnya dia. Biasanya dia kemudian akan dikucilkan, ya. Biasanya akan dikucilkan, terutama di Indonesia ya, apalagi ya. Nah, terus kalau ada dia di Arab, kalau dibunuh saudaranya bisa dihukum mati ya. Di Malaysia kan juga nggak boleh kan, Anda bisa di penjara kan kalau Anda mualaf kan, kalau Anda jadi Kristen kan, kalau Anda keluar dari Islam. Dan dalam hukum Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Barang siapa meninggalkan, bunuhlah orang yang meninggalkan Islam. Bahkan dikatakan demikian. Dan Richard ini juga sama. Ya, kasusnya kan sudah jerat hukum, nah, supaya lolos jadi mualaf paling gampang. Ya, di agama lamanya toh dia tidak percaya, ya kan? Dia kan juga bukan orang percaya juga. Dia tidak percaya kehidupan setelah kematian juga. Dia bilang kenikmatannya sekarang di dunia, lalu jadi Islam memang demi kenikmatan di dunia ini. Ya cocok masuk Islam, ya kan? Tuhan Yesus, dan kamu menempuh jalan hidupnya Muhammad yang suka bohong sama istrinya, Richard Lee itu kan, yang suka bohong, yang suka nipu. Kenapa? Karena Allahnya adalah walahu khairul makirin. Allah SWT walahu khairul makirin, sebaik-baiknya pendusta. Makanya Muhammad memperbolehkan Anda berdusta, terutama kepada istri, boleh. Ya kan? Jadi sebenarnya ketika si Richard Lee menjadi mu'alaf, istrinya itu yang ketar-ketir. Kenapa? Aduh, bakal kawin lagi dah. Tujuan yang pengen aku sampaikan ke masyarakat supaya aku juga bermanfaat dan berguna. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru. Oke. Shalom semua yang ada di seluruh dunia. Yang di Zoom maupun yang ada di YouTube-nya. Tema kita hari ini adalah Dr. Richard Lee mualaf demi lolos dari jeratan hukum. Juga ada beberapa mualaf lain ya. Kalau kita runutan ya, jadi Corbusier, terus apa lagi tuh, Popon, Ruben Onsu. Kalau Ruben Onsu kan demi mengawini si siapa itu, Desi Ratnasari ya. Nah, tetapi apakah kemarin tuh waktu di TikTok tuh lihat tuh banyak mualaf tuh sekarang tuh artis-artis influencer. Tuh ya, saudara ya. Saudara, itulah bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Ya, kalau orang Kristen, ketika orang bertobat jadi Kristen, tidak boleh kamu ekspos, saudara. Dia harus diperam dulu selama bertahun-tahun. Contohnya Rasul Paulus. Ya, begitu dia bertobat, ya 9 tahun loh dia tunggu. Nggak boleh mengajar, nggak boleh diekspos, ya. Jangan, ya katanya Pak Rasul Paulus juga bilang ya, jangan orang baru disuruh ngajar, nggak boleh. Dia harus dididik dulu, diajar dulu. Dan ketika orang itu bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu untuk dipamerkan. Bahkan itu bisa menjadi berbahaya bagi hidupnya dia. Biasanya dia kemudian akan dikucilkan, ya. Biasanya akan dikucilkan, terutama di Indonesia ya, apalagi ya. Nah,
Terus kalau ada dia apa di Arab, kalau dibunuh saudara ya bisa dihukum mati ya. Di Malaysia kan juga nggak boleh kan, Anda bisa di penjara kan kalau Anda mualaf kan, kalau Anda jadi Kristen kan, kalau Anda keluar dari Islam. Dan dalam hukum Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Barang siapa meninggalkan, bunuhlah orang yang meninggalkan Islam. Bahkan dikatakan demikian. Teman saya, Omega Suparno, mati dibunuh ya, 2012 ya. Mati dibunuh, orang Semarang tuh ya. Dia dari STT Baptis. Dibunuh, saudara ya, dibantai. Di Pati ya, di Pati. Dia harusnya dia nunggu pendeta senior ya. Ada pendeta senior, kebetulan itu mertuanya dosen saya. Lebih muda, dosen saya dulu lebih muda, lebih muda dari saya. Ya, mertuanya dosen saya juga. Nah, terus gimana dong? Ya kalau di Indonesia, dan memang sebenarnya aturan di Alkitab kalau ada orang bertobat jadi Kristen, ya jangan kamu pamerkan mukanya segala macam, kamu tutup, ya. Karena itu nanti membahayakan jiwanya dia. Kalau saya berapa? Oh banyak saudara, kita udah ratusan ya. Ratusan orang Islam di Indonesia udah kita baptis. Dan semuanya kita semua undercover semua. Kecuali yang udah terlanjur tersingkap ya. Seperti Yudi Mulyana, Ali Makrus dulu ya. Yang sudah terlanjur itu ya. Itu pun dikejar-kejar mau dibunuh ya sama orang Islam. Ali Makrus mau dikejar sama AWF. Ya, terus si Yudi Mulyana mau dibunuh sama Moko Ginta dan Hani Christian. Ya, saudara ya. Nah, tren mu'alaf ini satu ya, itu sudah penelitian saya dulu ya. Tren mu'alaf itu memang untuk apa saudara biasanya? Karena masalah ekonomi. Ya, itu sudah terjadi, sudah jelas. Seperti Deddy Corbuzier, itu masalah ekonomi. Dia dalam kondisi turun, kemudian dia membombastis dirinya supaya bisa naik lagi orbit. Yusuf Hamka, itu udah bangkrut ya. Lalu jadi Islam, makanya dikasih kesempatan lagi. Ya kan, dikasih jalur. Dan banyak sekali ya, termasuk salah satu om istri saya, ya dikasih jalur saudara ya, dikasih jalur, beneran harus jadi Islam. Nah, kemudian apa namanya banyak lah yang saya kenal ya, motifnya motif ekonomi saudara, termasuk ada yang namanya Rahmat Sumangkir, pengerja gereja GPPS Selawi ya. Namanya Stefanus Rahmat Sumangkir, dulu dari GBM, dulu belum GBPM, tapi GBM. Terus kalau Rahmat Sumangkir itu dua motifnya, motif ekonomi dan motif percabulan. Karena dia mau kawin lagi, saudara ya. Dia disekolahkan Alkitab, ya habis sekolah Alkitab, pulang sekolah Alkitab, dia selingkuh, kemudian dia ketahuan ya, diskors. Tapi dia ceritanya gara-gara saya khotbah orang Kristen tidak boleh makan babi, maka saya diskors. Enggak, gara-gara dia selingkuh. Tapi akhirnya pun dia selingkuh lagi sama orang lain. Dasar titiknya gatel itu si Stefanus Rahmat Sumangkir ya. Saya cari ya di Tegal ya. Saya cari mau saya interview. Saking nggak ketemu. Tapi saya nggak perlu interview. Saya udah tahu semua ceritanya tentang dia. Karena dia sering ke rumah saya dulu ya. Si Stefanus Rahmat Sumangkir itu sering di rumah saya. Lagi dia kere itu kakak beradik itu mangkalnya di rumah saya saudara. Nah ya sekarang juga masih kere juga. Karena ya dasar karakternya nggak baik ya. Bahkan dia tidak disukai di masjid di Mejasem. Iya di Mejasem ya, daerah Mejasem atau sebentar ya. Iya Mejasem namanya, saya lupa jadi Tegal ya. Dia pun nggak disukai ya. Saya datangi masjidnya, saya tanya namanya. Lo katanya jadi ustadz, ketawa semua di situ ya saudara ya. Udah pindah-pindah. Nah, saudara, tren mualaf ini selain karena ekonomi juga masalah titit ya. Masalah titit seperti Ruben Onsu, masalah titit ya saudara ya. Dan banyak lagi ya. Dan tren ini juga masalah kekuasaan ya. Salah satu kerabat saya untuk bisa menjadi seorang jenderal ya, maka dia harus jadi Islam ya, karena dia Tionghoa. Om saya itu ada yang kerja di Angkatan Darat ya, om saya itu. Lalu sekarang udah pensiun ya. Terus beliau itu ditawarin sebagai jenderal asal jadi Islam. Lah om saya ini orang yang takut Tuhan ya, kalau nggak salah jemaatnya Stephen Tong ya, nggak mau dia, nggak apa-apa segini saja cukup dia bilang. Jadi terakhir mentok udah kolonel ya saudara ya, karena nggak mau jadi Islam, tapi bilang kalau jadi Islam kamu minimum bisa jadi brigjen, malah bisa naik lagi, tapi dia nggak mau. Dia orang Tionghoa ya, Kristen, waduh sudah double minority saudara ya. Nah tapi dia nggak mau. Tapi itu fakta ya, itu udah bukan rahasia lagi.
Dan yang terakhir ini adalah Richard Lee yang diikuti oleh Hani Christian. Hani Christian itu dulu sudah kasus hukum ya dengan Bupati Banjar ya, sebentar yang di Kalimantan ya, saya lupa namanya itu sebentar ya, saya lupa ya. Itu Hani Christian itu sudah kasus hukum ya, sudah buron saudara ya, lalu dia mualaf. Dia gegeran masalah proyek sama salah satu bupati di Kalimantan, di gegeran ya. Jadilah dia mualaf. Bareng dengan Richard Lee juga sama. Ya, kasusnya kan sudah jerat hukum, nah, supaya lolos gimana? Ya jadi mualaf paling gampang. Ya, di agama lamanya toh dia tidak percaya, ya kan? Dia kan juga bukan orang percaya juga. Dia tidak percaya kehidupan setelah kematian juga. Dia bilang kenikmatannya sekarang di dunia, lalu dia jadi Islam memang demi kenikmatan di dunia ini. Ya cocok masuk Islam, ya kan? Ya, dan dia berusaha ya merayu istrinya supaya bisa masuk Islam. Hani Christian itu akhirnya kalau nggak salah ini ya saudara ya cerai ya dengan istri. Benar, Hani Christian itu istrinya itu dikristenkan, orang Islam yang dikristenkan, lalu diislamkan lagi sama Hani Christian. Ini orang labil sekali ya. Stephen Indra juga sama dari karena ekonomi ya, karena masalah ekonomi. Kalau Kain Nama juga masalah ekonomi, Ustadz Kain Nama itu ya. Terus Yahya Waloni karena masalah ekonomi ya. Yudi Mulyana dulu jadi Islam karena satu masalah ekonomi, dua dia kepahitan sama mertuanya ya. Kalau Ali Makrus dulu karena di masalah hukum ya kan, Ali Makrus kan jadi Islam lalu udah jadi Kristen lagi, diukur mau dibunuh. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti itu ya. Itu sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Saya sempat viral juga gara-gara itu ya, gara-gara Yudi Mulyana, Ali Makrus. Ya kita kristenkan kembali. Ya terus geger itu ya, semua mualaf sento tuh pokoknya nyari-nyari saya. Dan terakhir Agustan ya, telepon saya minta didoain. Agustan itu, wah ada. Terus begitu saya masuk tempatnya dan Mumek, orang-orang Islam itu mulai kejang-kejang semua ya saudara ya. Saya bilang hati-hati dan Mumek, anakmu nanti mati. Saudara, apakah Richard Lee itu terkutuk? Yang enggak? Memang dia sudah terkutuk saudara. Dia juga ngomong-ngomong Kristen di gereja, dia juga bukan Kristen kok, ya kan? Agamanya mungkin Kristen, tetapi imannya bukan. Imannya bukan Kristen. Tetapi apakah akan terjadi sesuatu? Enggak, selama dia jangan buka suara menyerang orang Kristen. Kalau dia buka suara menyerang iman Kristen, dia sangkal Yesus habis-habisan sampai begitu rupa seperti seperti Yahya Waloni, Kain Nama, Stephen Indra, Hani Christian, Irena Handono, ya Muhammad, maka tak jamin anaknya pasti mati. Amin. Tak jamin itu anaknya pasti mati, tak jamin ya. Kenapa mati? Ancaman bukan, karena dia menolak pengorbanan anak tunggal Bapa. Dia sangkal, makanya iblis senang dikejar sama setan. Anaknya ditagih ya, mati. Itu bayaran jadi mualaf yang menyerang anak tunggal Bapa. Ya, yang Anda serang itu kan sebenarnya Yesus Kristus kan. Nah, orang-orang mualaf ini sudah siap, saudara. Memang sudah siap dengan menjadi pengikut setan, ya. Orang ini memang sudah siap untuk menjadi pengikut setan. Nah, apakah orang Kristen panik dengan banyaknya influencer yang menjadi mualaf? Ya enggak lah. Justru saat ini orang Islam sedang panik karena banyaknya di akar rumput orang Islam yang muak dengan Islam. Mereka pergi tinggalkan Islam. Ya, mulai dari penduduk Jawa Barat sendiri ya. Penduduk Jawa Barat itu sudah banyak yang meninggalkan Islam. Itulah sebabnya Deddy Mulyadi menang. Ya kan? Kenapa muak mereka melihat kelakuan orang Islam? Ya. Kemudian apa yang terjadi ya dengan orang-orang di Madura, ya, banyak saudara ya, mereka diam-diam sudah Kristen. Apa yang terjadi dengan orang-orang di Jawa Timur? Banyak yang jadi Kristen. Ya, kami sendiri di YouTube kita itu tiap bulan minimum ada 10 orang yang kita baptis. Ya, jadi kalau dikumpul-kumpul itu udah ratusan saudara ya.
Nah, kalau influencer gini, ya itu kan memang jualan. Ya, jadi orang Islam itu cari influencer, dia pikir percaya Yesus atau percaya Muhammad itu semacam jualan baygon, saudara. Ya kan, kalau influencernya make, semuanya pada ikut-ikut. Nah, itulah dia pikir. Kalau Anda iman ikut-ikut, apakah Anda jadi Kristen? Bukan. Anda tetap tidak selamat, saudara. Imanmu itu nggak boleh ikut-ikut orang. Kamu ketika menjadi seorang percaya pada Yesus, kamu itu bukan menjadi beragama Kristen. Bukan, salah ya. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kamu memilih jalan hidupnya Tuhan Yesus. Beda kalau kamu jadi Islam. Artinya kamu meninggalkan jalan hidupnya Tuhan Yesus dan kamu menempuh jalan hidupnya Muhammad yang suka bohong sama istrinya. Kayak Richard Lee itu kan, yang suka bohong, yang suka nipu. Kenapa? Karena Allahnya adalah walahu khairul makirin. Allah SWT walahu khairul makirin, sebaik-baiknya pendusta. Makanya Muhammad memperbolehkan Anda berdusta, terutama kepada istri, boleh. Ya kan? Jadi sebenarnya ketika si Richard ini menjadi mu'alaf, istrinya itu yang ketar-ketir. Kenapa? Aduh, bakal kawin lagi dah. Ya, jadi jadi memang ya, memang saat ini yang menjadi pergumulan bagi orang-orang Islam, yang menjadi tantangan bagi orang Islam, bagaimana membendung murtadnya orang-orang Islam, meninggalkan agama Islam. Makanya mereka perlu membayar para influencer dengan memberikan tekanan-tekanan hukum, tekanan-tekanan ekonomi, ya kan? Ya kan? Si Bobon itu ditekan, kalau enggak dia nggak bisa ini lagi, karena yang dikasih makan kan orang-orang Islam. Kalau dia nggak mau jadi mualaf, nggak bisa, nanti jangka barang dia stop, maka YouTube-nya dia berhenti, saudara. Medsosnya dia, cari duitnya kan dari situ. Ya kan? Si Deddy Corbuzier juga sama, dalam kondisi sepi. Ya. Sementara begitu kamu Islam, itu jadi Kristen, kayak Nafa Ubah sama si siapa itu? Siapa bro yang lahir? Bukan. Ivan udah tua kan? Yang laki-lakinya. Salma Vina itu bukan. Yang itu di grupek sama FPI itu loh. Siapa ya? Siapa namanya? Saya lupa. Asmiranda langsung dicopot ya, langsung disingkirkan dari dunia berartisan. Dicopot, nggak dikasih job lagi, dikena sanksi, ya kan? Ya kan, karena ya itu memang seperti itu, memang seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, mereka tetap tidak kelaparan karena orang-orang Kristen berusaha dia boleh ya, dia bisa nyanyi, bisa rekaman, bisa segala macam ya, dan saya kira enggak kalah ya, Lukman Sardi juga ya langsung speech, memang di boykot ya, tapi itulah tantangan menjadi seorang Kristen pengikut Yesus. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu lepaskan semuanya, ya, betul ya. Nah, saudara, kalau Anda mulai, nah sekarang kita bahas tentang Richard Lee. Apakah Richard Lee bisa terjerat hukum? Saudara, nah kalau melihat trennya sekarang bisa, saudara. Kalau melihat trennya hari ini bisa. Kenapa? Karena di DPR sekarang udah nggak peduli agama, ya kan? Jadi Richard Lee ini termasuknya cukup terlambat. Jadi tetap dia bisa dijerat hukum ya, saudara ya. Karena backingnya udah nggak ada, FPI segala macam udah nggak ada, saudara. Jadi Richard itu bisa tetap masuk penjara. Paling tidak dia nggak masuk penjara, tapi dia harus dibredel semuanya. Paling tidak. Tetapi dia lolos dari penjara. Ya. Paling tidak itu ya. Jadi ya memang apakah orang Kristen kemudian menjadi patah arang karena seorang Richard itu nggak baik-baik amat ya. Richard itu bukan orang-orang baik-baik amat. Richard itu bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar, bukan orang yang lurus. Ya lalu buat apa?
dengan bangganya kamu terima sampah. Dengan bangganya kamu terima sampah macam Richard Lee ini. Ya kan? Nah, buat kita orang Kristen dia tuh sampah ya. Ya kalau buat Gilbert dia adalah orang hebat, buat Gilbert tuh mau indong ya. Tapi kalau buat saya itu dia sampah. Dia itu orang tidak benar ya. Ya sampai sampai kapanpun ya dia kalau nggak bertobat ya tetap orang tidak benar. Saya nggak ngerti ya kenapa orang seperti Richard Lee si Gilbert kagum sekali ya, saudara ya. Nah, itu saya nggak ngerti tuh cara pemikirannya Gilbert ya. Mungkin dia berpikirannya jauh ke depan mungkin ya. Untuk mencegah Richard Lee jadi mualaf. Kalau menurut saya nggak apa-apa, salah Gilbert kalau demi mencegah Richard Lee jadi mualaf malah diorbitkan di tempatnya dia. Tapi Gilbert berapa kali mengorbitkan orang-orang salah terus ya, saudara ya. Dulu mengorbitkan Saifuddin, membangga-banggakan Saifuddin tidak lari seperti tidak DPO seperti Paul Sang. Ternyata DPO juga Saifuddin ya. Terus dia salah orang lah, dia bela-belain Sambo ya, si Gilbert akhirnya dicaci maki orang juga ya. Terakhir itu ya si siapa Yusuf Mansur ya dulu ya sempat ya orang begitu ya kumpulnya sama orang begitu ya saudara ya. Oke. Mungkin Richard Lee perpulanya besar, bukan, Richard Lee kan dari gereja Katolik ya, Richard Lee kan dari gereja Katolik ya, jadi nggak mungkin ngasih uang. Dan lihat orang itu orang pelit ya, mukanya itu muka pelit. Richard Lee itu bukan orang yang itu orang yang selfish. Richard Lee itu ya, jadi dia sampai kapan dia kan begitu, itu kelihatannya dari cara mukanya itu ya, bentuk mukanya, caranya dia ngomong waktu dia diinterview sama Denny Sumargo ya, caranya bela diri ngeles. Wah, ini orang udah bener, ini orang udah bener ya. Nah sekarang kalau bagaimana dengan si Derry ya, Derry dengan bangganya, dengan gagah perkasa, dengan karisma, membuat dirinya berkarisma, seakan-akan dialah yang memualafkan para influencer. Ya sebenarnya pepesan kosong ya saudara ya. Nah, kalau saya Yudi Mulyana, Ali Makrus, Agustan, kita balikin kepada Tuhan Yesus, itu jelas penohok saudara ya. Ustadznya pun kita balikin lagi ya. Kalau si Derry bisa memualafkan Stephen Tong baru hebat saudara. Kalau kalian bisa memualafkan Stephen Tong itu baru hebat. Kalian memualafkan ya Joseph Paul Sang itu baru kalian hebat itu saudara. Jangan-jangan kamu telepon saya, kamu yang tak Kristen kan saudara. Ya, tapi kan pada nggak berani kan. Padahal nomor telepon saya menyebar di mana-mana. Iya kan, tapi mereka nggak berani. Yang berani telepon saya Agustan. Begitu telepon saya ya kena habis ya. Jadi Kristen lagi. Dipaksa mualaf lagi ya, lagi cengap, lagi mau mati Agustan dimualafkan lagi ya sama ini, dipaksa bersyahadat lagi ya, lagi cengap-cengap. Kasihan ya. Kalau kamu telepon saya pasti kamu jadi Kristen saudara. Ya, siapa tuh Hani Kristian, ya kan? Siapa lagi dah itu? Sebut siapa saudara ya? Kan terbukti kan Yudi Mulyana kan, begitu berinteraksi dengan saya, Ali Makrus, jadi Kristen lagi kan? Nah, makanya kamu tanyain mereka, Derry berani nggak telepon Joseph Paul Sang, Nabi 26. Ya. Si siapa itu, Donditan aja nggak berani sama saya, saudara ya. Donditan itu pernah ada teman saya nunjukkan ini ya, dia berani nggak sama Nabi 26, Joseph Paul Sang. Debat sama tembok, ini orang compong sudah debat sama tembok. Nggak berani Donditan itu debat sama saya, ya, saudara ya. Karena para mualaf kalau begitu debat sama kayak Dance Mumek ya. Saya begitu masuk langsung saya di-report ya, langsung mati TikToknya itu punya saya itu ya. Di-report berjemaah itu ribuan tuh langsung. Takut tuh Dance Mumek sama saya. Ya saya bilang, kamu itu bohong. Kamu mendustai kebenaran. Tapi bilang minta hati-hati kamu Dance Mumek, kamu berdusta. Makanya Dance Mumek selalu muji-muji saya ya, saudara ya. Tapi nanti ya, dia kan sekarang sudah nggak berani nyerang-nyerang Kristen lagi, terlalu ini ya, terlalu heboh. Kalau dia terlalu, nanti anaknya mati. Saya bilang hati-hati nanti anakmu mati dihisap sama setan, sama iblis olo SWT. Ya, mau ngomong, Edwin, mau bicara?